Oke. Oke, saya ngupdate dulu sebentar ya. Gini, seperti kawan-kawan ketahui, ada permohonan kita ke Mahkamah Konstitusi ya, MK. Itu permohonan itu sudah masuk pada perbaikan permohonan dan nanti kami berharap akan ada pemeriksaan persidangan. Nah, dalam pemeriksaan persidangan itulah nanti akan ada pemerintah, DPR, dan kemudian ada juga mudah-mudahan ahli dan saksi kami nanti bisa diminta dihadirkan. Tapi yang paling penting adalah bahwa message kami adalah bukan soal RRT saja, tetapi bagaimana pasal-pasal di dalam KUHP dan Undang-Undang ITE itu tidak digunakan untuk mengkriminalisasi tiga kelompok ini, yaitu akademisi, peneliti, dan aktivis. Kenapa begitu? Karena kebetulan memang yang mengajukan adalah RRT atau TRR ya, Tifa, Roy, dan Rismond, karena pemohon pertamanya Dr. Tifa. Dan mereka bisa dikualifikasikan sebagai tiga klaster tersebut, sebagai aktivis iya, sebagai peneliti iya, sebagai akademisi iya, karena mereka juga mengajar ya, baik pernah maupun masih mengajar. Nah, karena itu kami meminta agar ini betul-betul diperiksa. Coba bayangkan, seperti saya misalnya ngomong di rakyat bersuara, diundang sebagai narasumber, tiba-tiba diadukan, disomasi dan lain sebagainya. Kan menurut saya orang-orang seperti itu justru akan merusak demokrasi kita. Karena demokrasi itu adalah kesediaan untuk berbeda pendapat. Jadi kalau Anda tidak mampu dan tidak mau berbeda pendapat, tidak mau berdebat, ya jangan mau berdemokrasi. Tidak boleh menggunakan institusi ini untuk menjerat orang setiap saat. Nah, itulah sebabnya kami maju ke Mahkamah Konstitusi agar kemudian pasal-pasal itu diinvalidasi, ditumpulkan, dilumpuhkan, agar tidak digunakan lagi untuk menjerat para akademisi, para peneliti dan para aktivis ya, baik itu dalam KUHP yang lama yang masih mungkin dipakai dengan azas lex favorio, kemudian bisa juga KUHP yang baru dan kemudian juga Undang-Undang ITE. Nah, terakhir saya ingin tambahkan bahwa klien kami RRT, Roy, Rismond, dan Dr. Tifa itu sudah diperiksa sebagai ahli di Pengadilan Negeri Surakarta di Citizen Lawsuit. Dan itu diterima. Artinya apa? Artinya mereka memang direcognize sebagai ahli, diakui sebagai ahli. Jadi kalau selama ini ada yang kemudian mengunderestimasi bahwa kegiatan mereka kegiatan yang tidak ilmiah dan lain sebagainya, sudah terbantahkan sendirinya dengan mereka diterima sebagai ahli di sidang Citizen Lawsuit yang intinya adalah membuktikan ijazah Jokowi juga. Dan terakhir adalah tanggal 24 Februari kemarin Dr. Tifa, dan kemudian satu pekan sebelumnya adalah Roy Suryo dan kemudian juga Rismond Sianipa. Nah, itu update dari kami ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup. Soal temuan terhadap salinan dari KPU itu? Iya, sebenarnya itu maunya disampaikan Mas Roy sebenarnya. Sayangnya Mas Roy agak berhalangan. Dr. Tifa juga banyak menemukan itu juga sebenarnya. Tapi yang jelas begini, secara umum ya, kalau kita lihat antara satu salinan dan salinan lainnya, itu ada beberapa masalah kan. Misalnya gini, ada dugaan bahwa pejabat yang tertera di situ, dekan Fakultas Kehutanan misalnya, tidak lagi menjabat pada masa itu, salah satunya. Yang kedua adalah misalnya tidak ada tanda tangan pada tahap, tidak ada tanggal, padahal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sudah diundangkan. Jadi paling tidak dalam pasal 73 ayat 4 ya kalau nggak salah, 73 ayat 4 itu memang harus ada tanggalnya. Nah, kalau 2014 tidak ada tanggalnya, kita maklumi barangkali Undang-Undang Administrasi Pemerintahan belum berlaku, karena kalau nggak salah Oktober itu baru berlaku. Tetapi 2019 harusnya ada. Itu dua. Yang ketiga, yang ditemukan Bonateo misalnya NIP. NIP-nya itu ada yang NIP yang angkanya sedikit, padahal sesungguhnya harusnya sudah pakai NIP yang panjang. Jadi banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, dan sebenarnya ada satu hal yang belum saya bisa ungkapkan, itu luar biasa. Mudah-mudahan kalau memang bukan rezeki kita ya, mudah-mudahan kalau memang benar-benar ini ada seorang saksi mahkota yang mau bersaksi tentang
apa yang dilakukan soal bukan ijazah tapi skripsi, ya kan? Anda tahu kan? Jadi karena ini kan kita bicara tentang menduga, ya kan? Karena menduga itulah kemudian kita mengatakan belum ada kebenaran absolutnya. Tetapi misalnya kita mengatakan dugaan ijazahnya palsu, dugaan bahwa skripsinya itu dibuat bukan skripsi yang bersangkutan, itu kan sudah menjadi bagian wacana kita, wacana RRT kan, begitu. Apalagi? Cukup ya? Oke. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan update kalau ada Mas Roy ya dan Dr. Tifa juga bisa mengupdate. Salah satu lagi yang ingin saya tambahkan, yang kicking juga sebenarnya seperti ditemukan oleh Dr. Tifa, spesimen antara spesimen itu banyak sekali. Tapi kita bisa membuat 3 besaran spesimen yang berbeda. 3 besaran. Satu dari 3 lembaga yang resmi ya. Satu spesimen yang dikeluarkan oleh Dirtipidum Bareskrim Mabespori pada tanggal 22 Mei ketika Brigjen Juhandani melakukan press conference, kita melihat bahwa yang dikeluarkan itu adalah ijazah yang ada garis tengahnya itu ya, yang ada seperti belahan gitu, 2 lagi lipatan, dan kemudian seperti ada yang sesuatu yang katakanlah melebar gitu ya, bleber gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah spesimen yang dikeluarkan oleh KPU atas permintaan Bonatua, itu beda, nggak ada lagi yang garis-garis itu semua. Beda. Tapi di antara KPU pun ada perbedaan juga. Itu. Kemudian yang ketiga adalah spesimen yang dikeluarkan yang katanya ijazah analognya di gelar perkara khusus tanggal 15 Desember. Menurut klien kami ya yang memang punya keahlian seperti Mas Roy misalnya, itu berbeda. Menurut Dr. Tifa juga berbeda. Nah, kalau satu saja berbeda, maka ya tidak justified lagi untuk mengatakan bahwa tidak mungkin semuanya asli. Pasti ada yang palsu atau semuanya palsu. Nah, ini adalah taraf dugaan. Ketika kita melakukan pembelaan seperti ini, kalau ada yang mengadukan dia nggak paham tentang bagaimana tugas advokat, bagaimana kemudian yang kita kritik adalah lembaga bukan perseorangan dan lain sebagainya. Itu saja. Makasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat.